Kita hari ini mau ngobrolin sesuatu yang aktual, baru kejadian beberapa minggu yang lalu, yaitu kebakaran di Bromo. Nah, yang menjadi perbincangan dari netizen sekarang itu adalah mengkritisi kuasa hukum dari wedding organizer-nya ketika dia mau menuntut pengelola Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru. Nah, yang menjadi kritik yang menjadi kritik paling besar itu adalah sebenarnya kan ini salahnya WO, tapi kok malah pengelolanya yang dituntut. Oke, jadi yang pertama itu kita harus lihat ya, bahwa pertama ada kegiatan. Nah, kegiatan itu yang kemudian karena sekarang masih dalam penyidikan kepolisian ya, karena kelalaian mereka mengakibatkan terjadinya kebakaran kawasan hutan, kan begitu. Apapun yang terjadi, jelas itu merupakan bencana ya, bencana terhadap lingkungan kan, walaupun Iya. itu akibat kelalaian dari manusia yang sedang beraktivitas di sana. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah kenapa kemudian terjadi kebakaran yang meluas. Kan kebakaran itu pasti dari kecil dulu. Lama-lama dia menjadi luas, menjadi membesar, dan akhirnya susah untuk dikendalikan. Itu kan yang terjadi kemarin. Faktanya begitu kan. Harus sampai beberapa hari baru bisa Padam. dipadamkan, itu pun dengan bantuan hujan yang kebetulan turun di kawasan tersebut. Gitu. Kalau hujan tidak turun, kita tidak tahu sampai kapan itu akan bisa dipadamkan atau bisa padam itu apinya. Nah, yang selanjutnya kita juga harus paham bahwa pengelola kawasan tersebut adalah Badan Taman Nasional, Badan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang menjadi penanggung jawab dari pengelolaan kawasan Taman Nasional itu. Nah, yang pertama tadi kamu sampaikan bahwa kuasa hukum dari WO dan juga termasuk calon pengantin ini ya, karena ini kan kegiatannya itu apa namanya itu, foto-foto apa, Prewedding. prewedding itu ya, foto-foto prewedding, tiba-tiba mereka menggunakan flare gitu kan. Flare ini lah itu dilemparkan atau terlempar atau bagaimana, terjatuh di semak-semak yang mudah terbakar karena sedang musim kemarau. Iya, dan karena memang di Bromo itu kan saat itu kering, Mas. Ya, Sehingga sangat mudah tersulut api. Nah, kalau jadi kan netizen ini kan ngerasa nggak puas karena sebenarnya kesalahan utama ini netizen, kesalahan utamanya itu adalah kenapa dia harus foto prewedding pakai flare. ya. Sebenarnya soal konsep foto prewedding itu, ya itu tentu yang mengatur apakah para calon pengantinnya atau WO-nya, kita juga nggak tahu ya. Yang konsep mereka karena bermacam-macam gitu. Sekarang zaman sekarang ini kan foto prewedding kadang-kadang aneh-aneh. Mereka ada di tempat apa, dengan pakaian seperti apa, kelengkapan seperti apa, itu tergantung orangnya. Nah, permasalahannya yang di sini adalah aktivitas itu mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ya tentu kita marah nih, kita marah dengan keadaan tersebut, dengan peristiwa tersebut, bahwa kebakaran itu meluas hanya karena dalam tanda kutip aktivitas sepele, prewedding, aktivitas yang menurut sebagian orang itu nggak penting gitu, kan begitu. Walaupun sebagian orang menganggap itu hal yang sangat penting, foto-foto prewedding dengan kegiatan yang wah dan seterusnya. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan adalah benar nggak mereka itu lalai, si Pengelolanya itu. pengelolanya, karena yang dituntut atau digugat atau apapun nanti yang dilakukan oleh kuasa hukum mereka itu menganggap bahwa pengelola ini lalai dalam pertama menjaga keamanan dari kawasan Taman Nasional atau hutan tersebut. Nah, bagaimana cara menjaga mereka keamanan itu gitu kan? Bisa dengan, apakah bisa dengan penggeledahan seperti ketika dulu waktu saya masih menjadi pecinta alam dulu, Mapala itu, kita naik gunung, ketika di eh, pos pendakian ya, itu diperiksa, bahkan sebagian digeledah itu kan, dibongkar bawaannya, ada nggak barang-barang yang dilarang gitu kan. Nah, apakah di
taman nasional tersebut ketika memasuki wilayah itu, apapun kepentingan mereka, apapun kegiatan mereka, ada nggak seperti itu? Mereka diperiksa, digeledah, membawa barang yang dilarang atau tidak? Atau setidak-tidaknya ada nggak sih pemberitahuan yang dipasang di sana, Pamflet besar entah gitu itu ya, pamflet ketika atau papan atau mau ya, masuk kawasan itu. atau baliho dilarang membawa ini. Kalau membawa ini hukumannya ini, misalnya begitu kan? Karena dapat mengakibatkan ini, seperti itu. Karena kalau untuk para pendaki di gunung-gunung itu tegas gitu kan. Tetapi apakah untuk orang-orang yang mereka bukan melakukan kegiatan pendakian itu tidak begitu tegas gitu kan? Hanya sekedar berwisata lah, ibaratnya begitu. Nah itu juga apakah memang seperti itu? Karena kita juga belum melihat fakta-fakta yang itu ya. Iya. Karena menurut kuasa hukum dari si WO dan calon pengantin tidak ada gitu kan. Nah, pertama itu. Yang kedua, soal apakah mereka melakukan pengawasan juga? Pengawasan itu ya misalnya berpatroli lah ya, mengunjungi Keliling gitu ya. berkeliling. Jadi tidak kemudian mereka percaya begitu saja terhadap para wisatawan atau bukan, mungkin istilahnya bukan percaya. Kan mereka juga harus menjaga keamanan wisatawan juga. Apalagi di daerah-daerah hutan itu kan penting sekali untuk menjaga keamanan kan. Kalau ada yang terjadi kecelakaan dan seterusnya, jadi tidak menunggu bantuan saja atau tidak menunggu panggilan dan seterusnya. Nah, apakah memang itu yang terjadi? Walaupun kita juga sudah tahu ya, atau walaupun kita juga harus mengakui bahwa membawa flare sebagai bahan atau barang yang mudah untuk mengakibatkan kebakaran itu juga suatu kesalahan di tempat yang mudah terbakar, kan seperti itu. Dan sebenarnya aku juga nggak tahu ini Mas, karena aku kan belum pernah ke Bromo dan aku bukan pecinta alam juga, jadi aku nggak ngerti apakah sebenarnya seharusnya bukankah pengelola ini itu dia punya mitigasi resiko terhadap musim-musim, misalkan musim penghujan atau musim kemarau. Karena kalau kemarau berarti kan akan lebih banyak pemadam kebakaran yang kecil yang merah yang di bawah itu kan berarti akan lebih banyak kan di sana. Atau kalau misalnya musim hujan gimana supaya nggak longsor dan lain-lain. Betul. Nah, itu juga penting sekali. Nah, apakah di sana itu ada atau tidak? Misalnya kalaupun tidak menggunakan tabung-tabung pemadam kebakaran yang kecil atau setidaknya menyediakan kayak tangki air di beberapa tempat itu untuk memudahkan jika terjadi kebakaran. Karena kebakaran itu kan bukan hanya karena kesengajaan ya, bisa saja karena ketidaksengajaan. Misalnya ada matahari, matahari yang terlalu panas. Nah, itu juga bisa terjadi untuk di beberapa kawasan yang sangat-sangat kering, bahkan gesekan di antara daun-daun aja tuh bisa mengakibatkan kebakaran. Api, gitu. Sehingga kan mitigasi resiko pengelola lahan ini itu yang harus diutamakan kan sebenarnya. Ya, betul. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan ya. Jadi bukan hanya kita pokoknya kamu salah. Si WO dan para pengantin, ya memang mereka harus diakui mereka bersalah. Itu kita tidak boleh mengingkari bahwa ada kelalaian di sini, ada kelalaian mereka menggunakan flare, dan ketika mereka tahu itu terjadi kebakaran kecil, karena pasti pertama kecil dong, entah itu flare-nya dilempar atau terjatuh dan tidak diambil lagi, atau bagaimana, sehingga mengakibatkan api membakar semak, dan mereka di foto itu kan ada, kita lihat di media sosial itu kan ada foto-foto, mereka malah sibuk untuk melihat hasil dari jepretan kamera atau edit dan seterusnya. Itu jelas sebuah kelalaian dan meremehkan akibat dari perbuatan mereka. Kan karena begitu. Masif sekali loh Mas, kalau melihat di internet itu bahkan apinya itu nggak mati selama berhari-hari. Iya betul. Dan itu membakar hampir setengah dari Bromo loh. Iya, karena itu bahkan sampai ke Kabupaten Lumajang itu kan juga dan seterusnya. Jadi bukan hanya di yang masuk Kabupaten Malang ya, sampai Kabupaten Lumajang dan itu luas sekali kan. Nah, sampai berapa ratus hektar itu. Iya, saya kan jadi mikir gini Mas, kalau misalkan bahwa mitigasi resiko dari pengelola ini sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya, mungkin api yang kecil ini itu nggak akan merembet luas
dan nggak akan sampai berhari-hari. Bisa jadi. Mungkin sehari atau setengah hari kalau misalkan memang ada mitigasi resikonya sudah disiapkan sebelum-sebelumnya, itu nggak akan merambat sedemikian luas. Bisa jadi bahwa itu kemudian tidak menjadi membesar apinya kalau ada setidak-tidaknya ada alat atau benda yang bisa memadamkan api dengan cepat gitu. Atau misalnya entah itu tangki air atau apa dan seterusnya. Juga kalau kemudian ada patroli dari penjaga gitu kan atau pengelola itu mungkin bisa saja bencana itu bisa tidak sebesar sekarang, walaupun tetap saja tidak membuat para tersangka atau orang-orang yang melakukan aktivitas yang mengakibatkan kebakaran ini menjadi tidak bersalah. Iya. Nah, mereka tetap menurut saya gitu, menurut kita itu tetap salah. Salah karena kelalaian mereka yang mengakibatkan terjadinya kebakaran besar. Tetapi kita juga tidak serta-merta menganggap bahwa yang lain tidak bersalah, gitu kan. Bisa saja pengelola ini juga ikut bersalah, atau setidak-tidaknya dia lalai juga, gitu kan. Iya, kelalaian itu ada di dua belah pihak masalahnya. Ya, betul. Di pelaku dan di pengelola. Kalau pengelolanya sigap, mungkin nggak akan melebar. Mungkin benar akan terjadi kebakaran, tapi tidak akan masif. Betul, makanya jadi kita harus adil juga kan, kita harus adil terhadap dalam kepada mereka ya, mereka baik itu para WO dan para pengantinnya ini juga adil kepada pengelola gitu kan, bahwa pengelola juga punya tanggung jawab gitu kan, walaupun jelas mereka tidak menginginkan peristiwa ini terjadi. Nah, tapi kemudian kita juga berharap bahwa kedepannya ini bisa menjadi pelajaran kan begitu. Betul. Ya, jadi pelajaran bahwa faktor keamanan, mitigasi resiko, dan seterusnya itu menjadi perhatian ya. Jadi seperti itu. Untuk selalu digarisbawahi bahwa harus ada selalu mitigasi risiko untuk segalanya. Itu yang harus diperhatikan ke depan. Betul. Satu, dua, tiga, action. Mas, hari ini kita akan bahas sesuatu yang aktual, kebakaran di Bromo. Nah, ini kan sekarang baru merebak bahwa netizen ini tuh mengkritisi bahwa kuasa hukum dari WO itu mau melakukan penuntutan terhadap lembaga apa namanya sebagai Taman Nasional, pengelola Taman Nasional.